Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Kotorunada dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Mataram, semester 5 kelas B. Saya akan menjelaskan konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif, sebagai suatu siklus belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengidentifikasikan pentingnya perkembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik, atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ada dua, yaitu asesmen diagnostik non kognitif. Yang kedua yaitu asesmen diagnostik kognitif. Selanjutnya itu asesmen formatif. Asesmen formatif ini penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar penentu kenaikan kelas dan atau kelulusan dari suatu pendidikan, dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, yaitu asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuatu dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan beberapa informasi lainnya tentang anak didik dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.